halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik, tahu nggak? Gereja kita udah mulai buka onsite loh. Bahkan sekolah minggu kita juga loh. Dan bahkan kelas kita juga sudah mulai minggu lalu sudah ada onsite. Nah, adik-adik yang masih belum ikut onsite, daftar yuk. Nanti akan dikirimkan Google Link-nya sama guru-gurunya adik-adik. Kemudian tolong mama atau papa daftarkan. Supaya kita bisa beribadah sama-sama di gereja. Adik-adik tahu enggak? Di sekolah minggu kita tetap ada protokol loh. Kalau adik-adik datang, adik-adik harus dicek suhunya. Kemudian nanti adik-adik harus pakai hand sanitizer. Dan kalau mau pulang harus cuci tangan. Jadi jangan khawatir, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau datang kita harus pakai masker. Oke, nah adik-adik kita mau bersyukur sama Tuhan karena kelihatannya nih ya, angka COVID di negara kita di Indonesia sudah mulai semakin menurun. Jadi adik-adik kita mau bersyukur bahwa kita boleh mulai ibadah lagi bersama-sama secara onsite. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap ada, kita boleh tetap beribadah pada Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Kita nyanyikan I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. One more time. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus.
Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami melihat bahwa keadaan di negara kami boleh semakin membaik Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami sekarang sudah boleh punya kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama di dalam gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk setiap kondisi kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui segala sesuatu yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, kalau adik-adik ingat nih ya, dan pasti ingat minggu lalu Kak Bila sudah ngetes nih teman-teman yang datang onsite. Ternyata mereka semua sudah hafal dengan ayat hafalan kita. Di dalam apa? Matius 6 ayat 33. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Ayat hafalan kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, selama beberapa minggu ini kita bercerita tentang apa sih? Kita bercerita tentang the story, yaitu apa? Perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau dengar cerita Tuhan Yesus yang apa lagi ya? Adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18. Matius 18 ayat 12 sampai ayat 14. Oke? Nah, ini ayatnya sangat pendek ya adik-adik. Di dalam judulnya ini gini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Wah, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah dengar cerita ini ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah adik-adik, di ayat ke-12 dikatakan gini. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Wah, ayatnya singkat. Ayatnya hanya 3 ayat. Tapi adik-adik, makna yang terkandung di dalam ayat ini sangat luar biasa.
Adik-adik di situ diceritakan ada seorang bapak gembala yang punya 100 ekor domba. Banyak ya? Banyak. Tapi sedikit, ya juga termasuk sedikit. Kadang-kadang ada yang bisa punya sampai ribuan bahkan mungkin puluhan ribu ekor domba ya. Nah bapak ini punya 100 ekor domba. Tapi adik-adik ada 1 ekor domba yang tersesat. Mungkin dia nakal, mungkin dia tidak dengar-dengaran, mungkin dia bosan ikut sama bapak gembala terus. Mungkin dia mau berpetualang mencari hal-hal yang baru. Pokoknya dikatakan bahwa 1 ekor domba ini tersesat. Kalau tersesat berarti apa? Hilang. Tidak bisa ditemukan. Sehingga waktu si bapak gembala ini dia lihat 1 persatu dombanya. Dia hitung 1 persatu dombanya. Dia tahu bahwa ada 1 yang hilang. Kok bisa tahu Kak? Dia punya 100, hilang cuma 1 kok bisa tahu? Ya bisa karena dia mengenal setiap domba-dombanya. Dia tahu masing-masing domba-dombanya, bahkan mungkin ya domba-dombanya itu diberi nama satu-satu. Dan dia tahu, oh kalau ini sukanya begini, ini sukanya begini. Karena dia benar-benar mengenal domba-dombanya. Jadi saat ada 1 domba yang hilang, yang tersesat entah di mana, dia tahu siapa yang hilang. Dia tahu bahwa dia akan mencari dombanya itu karena kasihnya kepada domba itu. Nah adik-adik, setelah dia mengamankan yang 99 ekor, kemudian dia pergi mencari 1 ekor domba yang tersesat. Gampang gak cari 1? Enggak adik-adik, karena waktu itu mereka mengembalakannya itu bukan cuma di sebuah padang rumput yang sempit, enggak. Tapi mereka akan naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun bukit mencari padang rumput yang sangat luas, kemudian ada banyak rumputnya, ada mungkin mata airnya dan tempatnya itu tidak mudah ditemukan. Sehingga adik-adik kemungkinan si bapak gembala ini harus bersusah payah, harus jalan jauh, harus naik turun gunung, naik turun bukit untuk mencari 1 ekor aja domba yang tersesat ini. Nah kalau tadi kita lihat ya gambarnya ya, bapak ini kemudian dia naik ke atas bukit berbatu-batu, bapak ini turun ke lembah yang curam, bapak ini cari dan kemungkinan sambil dia memanggil nama dombanya. Nah akhirnya adik-adik saat dia menemukan dombanya, hatinya sangat senang sekali, lega sekali. Karena apa? Domba yang dikasihinya sudah ketemu. Dan dia gendong domba itu, dia ajak domba itu pulang kembali ke tempat teman-temannya yang lain. Adik-adik tahu lagunya? Domba sesat pulanglah. Coba ya kita nyanyikan lagu ini ya. Domba sesat, pulanglah, pulanglah. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba sesat, lekas pulanglah. Domba sesat, pulanglah, pulanglah. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba sesat, lekas pulanglah. Adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak? Nah adik-adik, Tuhan Yesus ini sedang memberikan suatu gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan orang Israel sehari-hari pada saat itu. Jadi di antara orang Israel itu banyak yang menjadi gembala domba. Dan kerjaan mereka seperti yang tadi Kak Lia ceritakan, gembala itu akan setiap hari mereka itu bawa domba-dombanya pergi naik turun gunung, naik turun bukit mencari padang rumput, mencari air, mencari makanan dan mencari tempat untuk mereka bisa mencari makanan itu. Nah adik-adik, karena di Israel itu ada banyak sekali domba dan gembala, maka Tuhan Yesus memberikan gambaran ini. Bila kamu mempunyai seekor domba dan kamu adalah gembala yang baik,
Masa kamu akan meninggalkan begitu saja dombamu yang hilang? Kamu pasti akan masukkan yang 99 ekor domba itu di tempat yang aman dulu. Kemudian kamu akan kembali pergi untuk mencari yang satu itu. Dan kalau kamu menjumpai yang satu itu, maka pasti kamu akan begitu bersuka cita. Nah adik-adik, di situ Tuhan Yesus mulai mensejajarkan keadaan yang dimengerti oleh bangsa Israel dengan keadaan Bapa di surga. Dikatakan gini di ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Adik-adik, siapa yang digambarkan sebagai domba? Kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak yang sangat dikenal oleh Tuhan sendiri. Tapi saat kita hilang, apakah Bapa kita yang di surga akan membiarkan saja? Hilang di sini bukan berarti hilang, oh kita gak kelihatan karena sembunyi. Oh kita tersesat di jalan. Bukan itu ya adik-adik. Yang dimaksud dengan hilang adalah berarti kita ini tidak lagi hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak lagi menjadi anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Kita menjadi anak domba yang tersesat. Anak yang tidak mau ikut sama gembalanya. Anak yang bandel mungkin ya. Nah mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah berbuat nakal, kita berbuat yang dilarang oleh Tuhan, kita tidak mau patuh dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah itu yang dimaksud dengan domba yang tersesat. Nah adik-adik, dari kisah cerita ini ya Tuhan Yesus itu memberikan 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mencari yang tersesat. Adik-adik, manusia yang berdosa itu dicari Tuhan untuk diselamatkan. Kenapa? Supaya kita tidak binasa, supaya kita itu tidak mendapat hukuman kekal di neraka. Tapi supaya kita bisa hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus itu bergembira sekali saat menemukan yang tersesat. Siapa yang tersesat? Ya kita ini tadi yang nakal, yang tidak mau taat sama Tuhan, yang sudah pergi dari jalan Tuhan. Orang yang hampir binasa, yang akhirnya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang saat dia mendapati kita yang tadinya nakal, yang tadinya tidak dengar-dengaran. Sekarang kita mau berbalik, kita mau kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus dia tidak ingin ada orang yang tersesat. Tuhan Yesus menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bisa tarik kita, Tuhan Yesus cari kita, Tuhan Yesus ingatkan kita. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi. Disitulah Tuhan itu membawa kita kembali ke jalan yang benar. Disitulah cara Tuhan untuk menemukan kita. Adik-adik, ada sebuah cerita dan ini adalah cerita nyata ya. Jadi pada tahun 1748, 300 tahun yang lalu. Ada sebuah kapal yang mengalami bencana luar biasa dalam pelayarannya dari Afrika ke Inggris. Jadi kapal itu sedang mengalami badai yang sangat hebat di tengah lautan. Badai itu mengamuk kencang, mengguncang seluruh kapal itu. Membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu semuanya menjadi ketakutan. Dan semua orang menjadi panik. Bahkan mereka sudah membuang barang-barang bawaan mereka. Tapi tetap kapal itu bergoncang, tidak terkendali. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya itu sudah panik. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Dan akhirnya mereka sudah pasrah. Kalau memang harus mati ya sudahlah aku akan mati. Nah adik-adik, kelihatannya bencana topan yang terjadi di tengah laut itu tidak memberi harapan untuk mereka bisa selamat. Dan kapal mereka akan segera tenggelam.
Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit itu, ada seorang pemuda yang bernama John Newton. Dia adalah pemuda yang berasal dari Inggris dan dia ada di atas kapal itu. Adik-adik, sebenarnya John Newton ada di atas kapal itu untuk suatu rencana, untuk suatu hal, suatu tujuan yang tidak baik. Jadi John Newton itu bekerja sebagai pedagang budak kulit hitam. Nah, pada masa itu orang-orang Afrika, pemuda-pemuda Afrika yang sehat-sehat akan dibawa dengan paksa ke Inggris. Dan di Inggris mereka akan dijual sebagai budak. Mereka disuruh mengerjakan lahan pertanian, disuruh menjadi pembantu di rumah orang-orang Inggris. Dan mereka dianggap sebagai barang dagangan karena mereka bisa dibeli, bisa dijual. Nah, adik-adik, itu bukan pekerjaan yang baik ya. Nah, dan John Newton itu juga adalah seorang pemabuk, dia suka mabuk-mabukan, dia suka berjudi, dia melakukan banyak hal yang tidak baik dalam hidupnya. Adik-adik, saat itu dia juga ada di atas kapal yang sedang mengamuk hebat itu. Nah, dia juga sudah ketakutan luar biasa. John Newton merasa dirinya seperti Yunus. Adik-adik ingat ceritanya Yunus di perut ikan? Yang karena membawa dosa, maka akhirnya menyebabkan kapal itu terkena badai. Dia merasa dia punya sangat banyak sekali dosa dalam dirinya. Dan dia merasa aku sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tengah malam saat badai itu semakin mengamuk, John Newton keluar dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta, Tuhan selamatkan aku. Seperti mujizat. Tidak lama kemudian laut itu menjadi sangat tenang saat itu. Kapal yang berada dalam bahaya itu akhirnya selamat dari tengah-tengah badai topan yang mengamuk itu. Dan kapal itu bisa berlayar kembali dengan tenang. Adik-adik, peristiwa itu menjadi titik balik kehidupan John Newton. Dia bertobat dari segala dosanya, bahkan dia kemudian belajar firman Tuhan. Dan akhirnya 6 tahun kemudian John Newton menjadi seorang pendeta. Dan dia terus mengabarkan tentang Injil Tuhan kepada seluruh dunia. Dia tidak lagi menjadi pedagang budak kulit hitam. Bahkan adik-adik dia menciptakan sebuah lagu yang indah. Di lagu ini dikatakan bahwa Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Akhirnya John Newton bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kita nyanyikan lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Adik-adik, kisah John Newton dan lagunya Amazing Grace ini adalah sebuah kisah nyata. Nah adik-adik, setelah kita mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, kita mendengar kisah nyata John Newton yang diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, mari kita bersyukur karena kita sebenarnya seperti domba yang sesat itu,
Yang kadang-kadang kita suka tidak taat-taatan, kita tidak dengar-dengaran, kita sukanya itu jalan jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka adik-adik, mari kita menjaga sikap supaya kita tidak lagi tersesat. Mari adik-adik kita menjadi terang melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Sehingga saat ada orang lain yang hidupnya masih dalam dosa, ada orang lain yang hidupnya tersesat, saat orang itu melihat hidup kita, maka dia pun boleh diselamatkan. Sehingga dia boleh kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga mau berdoa supaya ada banyak orang yang masih hidup dalam dosa itu boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kak Bila mau ajak kita nyanyikan sekali lagi Amazing Grace, How Sweet the Sound. Tapi kita nyanyikan dalam bahasa Indonesianya. Sangat besar anugerah-Mu sambil kita memberikan persembahan dalam bejana untuk Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami pun domba-domba yang sesat itu. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau mencari kami. Engkau membawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak lagi tersesat. Supaya kami boleh terus hidup bersama Tuhan di jalan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang lain yang sampai hari ini masih belum mau percaya kepada Tuhan. Mereka yang hidupnya masih seperti domba yang tersesat, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan, supaya mereka pun boleh melihat bahwa kami anak-anak Tuhan yang baik. Sehingga mereka pun yang berdosa ini, mereka yang tersesat ini, boleh dibawa kembali ke jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ada sekolah minggu di Gereja 71. Jam 10 pagi. Adik-adik yang mau silakan daftarkan dirimu di dalam Google Link yang nanti akan di-sharekan oleh guru-gurumu. Oke, sampai ketemu Kak Bila minggu depan ya. Kalau bisa Kak Bila tunggu adik-adik di gereja. Oke, stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.